Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Seluruh peserta didik SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Apa kabar kalian? Bapak doakan mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bertemu dengan saya kembali kali ini dalam video panduan atau tutorial teknis pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS daring semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya mengikuti kegiatan PTS daring yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2020 sampai tanggal 25 September 2020. Yang pertama-tama tentu saja kita tidak lupa memeriksa atau mengecek terlebih dahulu jadwal PTS yang sudah dibagikan atau sudah di-share oleh saya kemarin melalui wali kelas masing-masing. Silakan nanti kamu periksa atau kamu cek ya, setiap harinya ada jadwal PTS yang akan kalian ikuti atau akan kalian laksanakan. Ini sebagai contoh, hari Senin untuk kelas 10, ini kita ambil contoh kelas 10 saja. Hari Senin 21 September jam 8 sampai jam 8.45 WIB itu untuk seluruh kelas dan seluruh kompetensi itu mengerjakan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ya. Jadi kalian jangan sampai terlewat. Oleh sebab itu kalian harus mengecek jadwal ya. Jadwalnya bisa diakses di grup WA kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, Pak, di manakah kita melaksanakan PTS daring? Jawabannya adalah kalian melaksanakan dari rumah masing-masing menggunakan perangkat kalian masing-masing. Ya, menggunakan perangkat kalian masing-masing, bisa handphone atau telepon seluler, bisa juga menggunakan komputer baik PC maupun laptop. Nah, di mana kita bisa mengakses PTS daring? Jawabannya adalah silakan nanti kalian mengakses pada link yang nanti akan dibagikan melalui wali kelas ya. Nanti wali kelas kalian akan share link yang akan digunakan untuk melaksanakan PTS daring ya. Di sini kita sudah melihat, kita fokus ke kursor ya. Selama pelaksanaan PTS daring, ada 3 link atau 3 subdomain yang digunakan untuk melaksanakan PTS daring ya. Saya jelaskan satu persatu. Untuk link yang pertama, ini PD1, penilaian daring 1, itu digunakan oleh 3 kompetensi ya. Seluruh kelas, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, 3 kompetensi. Yang pertama adalah multimedia, yang kedua TPM, yang ketiga OTKP. Sedangkan subdomain yang kedua, yang PD2, penilaian daring 2, ini digunakan oleh kompetensi kalian RPL, PH, dan APHP seluruh kelas. Baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Sedangkan PD3 ya, link yang ketiga, subdomain yang ketiga, ini digunakan oleh kompetensi kalian TKJ, AKL, TKRO, dan TBSM. Jadi pastikan kalian tidak salah ya masuk ke subdomain yang digunakan untuk PTS daring. Silakan kalian mengidentifikasi. Nah, informasi ini nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing ya, baik link maupun pembagian atau partisi kompetensi kaliannya masing-masing. Kemudian sekarang saya ambil contoh. Ini kita misal kita sudah hari Senin tanggal 21 September jam 8 kita akan melaksanakan PTS daring. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu mencari link yang akan kita gunakan untuk melaksanakan PTS daring ya. Kalau sudah ketemu ini seperti ini. Misalkan saya siswi atau siswa di kelas 10 PH.
ya. Berarti saya harus mengklik link subdomain yang kedua, yang ini. Kita langsung klik saja ya, langsung praktik. Kita klik. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman. Ya, halaman awal seperti ini ya, SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Silakan login dengan username dan password yang Anda miliki. Nah, muncul pertanyaan yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan password dan username? Username dan password. Username dan password nanti akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Silahkan disimpan baik-baik dan tidak disebarluaskan kemana-mana. Karena nanti username dan password ini hanya diperuntukkan untuk kalian. Nah, dalam sesi video ini saya sudah menyiapkan satu contoh. Nah, misalkan saya atas nama Anis Fitria ya. Nah, username saya adalah ini. Kita copy, nanti kamu siapkan username-nya. Misalkan ini username-nya, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Ini username-nya sudah kita masukkan, sekarang tinggal password-nya. Nah, password-nya yang ini, PS759, ini misal ya, kita simulasi dulu. Kita masukkan ke sini. Ya, setelah dimasukkan, kita klik login. Nah, setelah klik login, nanti kamu akan masuk ke halaman pertama seperti ini. Ya, di halaman pertama nanti ada beberapa menu. Nah, untuk mengikuti penilaian tengah semester daring ini, kalian bisa memilih menu jadwal ujian. Tapi sebelum itu, mohon diperiksa kembali di sini di pojok kiri atas ada identitas kalian ya. Di sini contohnya peserta didik bernama Anis Fitria kelas 10 PH1. Nah, ini PH ini kompetensi kalian yang warna merah. Yang warna hijau ini adalah nama rombel atau nama kelas. Setelah kita sudah memastikan identitas kita sesuai, sekarang kita klik menu jadwal ujian. Ya, di menu jadwal ujian di sini nanti akan tersedia menu-menu untuk mengerjakan soal sesuai dengan jadwal di hari tersebut. Sebagai contoh kita lihat jadwal lagi. Hari Senin jurusan atau kompetensi multimedia PH jam 8, di sini jam 8 sampai 8.45 kita akan mengerjakan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti di aplikasi PTS daring ini, di sini akan muncul pelajarannya pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi karena ini hanya simulasi, hanya contoh, di sini mata pelajarannya simulasi ya. Setelah sudah ada seperti ini, kita klik mulai. Ya, setelah klik mulai seperti ini, kita klik mulai tes. Nah, setelah mulai tes, nah di sini sudah ada pertanyaan. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Ini kan hanya contoh soal ya. Nah, nanti soal yang sebenarnya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Oleh sebab itu, jangan lupa mempersiapkan dengan baik dengan cara belajar di rumah. Kemudian kita bisa juga memeriksa daftar soal di pojok kanan atas. Ada menu daftar soal yang warna biru. Dipilih karena ini hanya simulasi, hanya tersedia 2 soal. Nanti pada saat melaksanakan PTS daring akan tersedia 15 soal. 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Jadi jumlahnya ada 15. Nah, kita ambil contoh, kita akan mengerjakan soal yang pertama. Misalkan kita jawab. Jawabannya adalah bagaimana cara mencegah penularan COVID? 1. Menjauhi kerumunan. Misalkan ya. Kamu nanti ketik menggunakan HP, menggunakan PC atau laptop juga bisa. Kerumunan, menjaga jarak, dan seterusnya. Setelah selesai, kita tinggal klik, ini hanya contoh saja, setelah selesai kita klik menu soal selanjutnya. Nah, terus ada lagi soal berikutnya. Apa kepanjangan dari 3M di masa pandemi COVID-19? Sebagai contoh, berarti satu misalkan menjaga jarak. Ya, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga mencuci tangan, dan seterusnya ya. Setelah selesai ini jawaban kita bisa kita cek. Oh, berarti dua-duanya sudah kita isi ya. Kalau sudah warna hijau berarti sudah terisi. Setelah itu jangan lupa kalau sudah mengerjakan 15 soal, kalian klik tes selesai, tapi diperiksa kembali.
Ya, kalau waktunya di sini waktunya 45 menit ya untuk satu pelajaran. Kalau waktunya ternyata masih banyak, ya silakan diperiksa kembali soalnya, bisa dilihat di daftar soal. Pastikan jawaban kamu sudah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Setelah sudah yakin, silakan langsung klik tes selesai. Ya, ya, setelah tes selesai berarti kamu sudah melaksanakan. Nah, kamu bisa cek hasil ujian di menu hasil ujian. Nanti cek statusnya. Kalau tadi kamu sudah klik selesai, berarti nanti untuk kode tes ini simulasi ya. Nanti kalau kode tesnya misalkan PABP, berarti mata pelajaran PABP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu sudah selesai dilaksanakan ya. Setelah sudah selesai, kamu jangan lupa log out dari aplikasi ya. Di sini ada keluar ya. Bisa keluar, tapi kalau kamu yakin HP kamu tidak dipinjam oleh orang lain, laptop PC kamu tidak dipinjam oleh orang lain, itu tidak apa-apa, tidak perlu log out, tapi untuk keamanan silakan setelah selesai mengerjakan kamu langsung log out atau keluar. Dan kamu akan melanjutkan pengerjaan soal di hari berikutnya ya. Jadi dalam satu hari kamu akan mengerjakan 3 mata pelajaran. Ini untuk kelas 10 ya. Nanti kelas 11, kelas 12 beda lagi, ada jadwalnya masing-masing. Yang jelas setiap kelas dan setiap kompetensi nanti jumlah mata pelajaran dan mata pelajarannya nanti disesuaikan dengan kompetensi dan kelas masing-masing. Kemudian jangan lupa besok silakan bersiap-siap melaksanakan simulasi ya, simulasi kegiatan PTS daring ini mulai pukul atau mulai jam 9.00 sampai jam 13.00 ya, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Silakan nanti kamu memilih waktu di rentang waktu tersebut ya, mulai jam 9 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Silakan nanti masuk mengerjakan soal simulasi. Ya, simulasi itu tujuannya untuk melatih kamu sehingga nanti pada saat melaksanakan PTS daring kamu sudah tidak bingung ya. Itu anak-anakku sekalian untuk meresume video kali ini coba Bapak simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kalian masuk menggunakan username masing-masing. Ini contoh username-nya ya. Menggunakan username masing-masing. Username dapat dilihat di grup kelas masing-masing, di grup WA ya. Nanti akan di-share atau dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian, yang kedua, kamu jangan sampai salah masuk akses atau link ya. Jika kamu kompetensi kalian PH, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, kamu harus masuk ke link yang kedua. Jika kamu adalah kompetensi kalian AKL, kamu harus masuk di link yang ketiga. Jika kamu adalah peserta didik di kompetensi kalian OTKP, TPM atau MM seperti informasi ini, berarti kamu harus masuk ke link yang pertama atau subdomain yang pertama ya. Semua informasi tersebut bisa diakses di grup kelas masing-masing. Kalau video ini tayang ternyata belum, berarti sedang proses dibagikan oleh tim akademik ke wali kelas masing-masing. Demikian anak-anakku sekalian kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Video panduan atau tutorial teknis pelaksanaan PTS daring semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Jika ada informasi yang belum tersampaikan, nanti akan disampaikan kemudian. Jika ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan melalui wali kelas masing-masing atau boleh bertanya terlebih dahulu ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Semoga sukses kalian dalam melaksanakan simulasi besok dan sukses dalam melaksanakan kegiatan PTS daring tanggal 21 hingga selesai dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.